Ada kabar gembira ini. Belum lama cucu Jokowi yang ketujuh, yang paling kecil itu anaknya Kaisang itu berulang tahun. Walaupun baru pertama merayakan hari ulang tahun, kalau dilihat dari video yang disebar loh itu, di mass media, di media sosial, wah, pestanya gede-gedean. Genawes Bito sama kelas orang PSI, relawan apalagi pendukung mereka. Itu Bito. Dan mereka tidak terlihat. Para pendukung Jokowi, relawan maupun kader gur simpatisan Partai Gajah itu surat diundang. Jujur saja sudah banyak yang berbeda. Nek tak perhatikan loh, dari rekaman ultah anaknya Kaisang ini, keluarga Jokowi tidak seperti dulu lagi. Gak ada lagi tuh yang namanya kesederhanaan di keluarga Jokowi itu. Seperti sering tak omong gitu. Pak Jokowi dan anak maupun cucu wis jadi mereka wong sugih blegeduh. Mungkin uangnya ya triliunan. Bahkan di kantongnya ada 11.000 triliun. Koncone pejabat-pejabat. Wis dudu kita lagi. Kelasnya dudu ecek-ecek embret itu. Sing kulino delamaan turut dalan. Panasan golek duit receh. Sak bakulan cilok atau es teh jumbo dan sebagainya, bukan kelas kita. Jadi nek masih ada yang bicara Jokowi mikir rakyat dan ngebela wong miskin, ambil itu. Kayaknya sih perayaan ulang tahun tidak hanya diselenggarakan sekali, bukan hanya di Jakarta saja. Ada resepsi ultah juga loh, bayangkan cuma ultah yang kalau diperhatikan dari situasi gedung dan keadaan sekelilingnya itu diadakan di Solo juga itu, di kota Surakarta sana. Kalau di Jakarta pesta ulang tahun temanya Betawi. Soalnya tak tebak di kostum yang dipakai Kaisang. Lah di ibu kota pesta ultah khusus wong-wong kelas elit, dudu rakyat jelata. Dihadiri beberapa artis, diantaranya ada Chelsea Islan, terus ada Atta Halilintar, ada Kiki Saputri, dan masih banyak lagi. Pas pesta di Jakarta, aku enggak lihat tuh digelar di mana. Dan semua keluarga Jokowi hadir juga, ikut merayakan. Hanya tidak direkam visualnya, enggak kelihatan berapa yang diundang. Ya, wong sugih. Bar di Jakarta, terus pindah ke Solo. Yo pesta ultah ya sama itu. Berdasarkan kostum yang dikenakan, temanya genti, tradisi Jawa. Wis pokoknya duit akeh. Orang gagas rakyatnya sekarang pada belasah-belasah golek duit angeleram. Lu sayang, ndak bisa diamati yang diundang dari kalangan mana. Lah wong kamera fokusnya neng panggung kok. Dengan tempat duduk yang disediakan mungkin undangannya mencapai 100-an. Mbuh sing diundang sapa ora ngerti. Nek kancane putune ya jelas ndak mungkin baru setahun. Lah beberapa ngomoles atau haters akan mikir ini. Ngopo sih begawan kok sampai ngurus ulang tahun barang? Mesti ada yang pikir begitu. Nah ini tolong dengarkan baik-baik. Dipahami dengan cermat. Ini perkaranya bukan tentang ulang tahunnya. Dudu masalah panggonane atau lokasinya atau termasuk hidangannya. Bukan termasuk yang diundang. Om Begawan tidak mempersoalkan itu semua. Yang pengen tak tekankan adalah apakah ulang tahun anaknya Kaisang itu mencerminkan kepedulian. Dia seorang ketua partai politik, ketua umum. Apakah ada rasa, ada terlihat kalau melibatkan anak-anak orang biasa, anak yatim contohnya. Lagian anak usia setahun itu, opo ya wis mudeng. Dirayakan dengan model ngono kuwi. Sekelas resepsi. Bukankah akan lebih berkesan melibatkan anak-anak orang tidak mampu, malah membagi sembako contohnya ke panti asuhan. Banyak itu bayi-bayi yang tidak punya orang tua, yang ditinggal orang tua, ditelantarkan orang tua. Ratusan bahkan ribuan anak-anak tidak punya bapak, tidak punya ibu, yang hidupnya boh nanti. Yang diopeni sama panti asuhan. Dan mereka butuh perhatian. Butuh negara hadir pada mereka. Tapi ini beda, berkebalikan.
Mendadak ada panggung barang, lalu keluarga Jokowi sama besan duduk di panggung dengan beskapan barang. Tasakuran keluarga itu bertempat di gedung milik mereka di Geraha Sabah kalau nggak salah itu. Gedungnya miliknya Jokowi. Lo kalau dibandingkan sama orang pinggiran, sama pemilihnya PSI dengan kondisi rakyat sekarang, piye kuwi perasaane ketua PSI sama istrinya? Apa mereka nggak ngerti itu situasi yang ada di hati rakyat yang sedang galau, sedang sedih memikirkan nasib hidupnya, pekerjaan yang saya sulit, ya. Belanja turun, kekuatan belanja turun, kekuatan ekonomi rakyat turun. Ingat loh, tanggungan Kaisang bukan sekedar PSI saja, dia juga punya kewajiban gimana menuntaskan atau menghentikan kekalahan beruntun klub Persis Solo. Nah, yang sekarang lagi jeblok. Dia juga harus mikir emitennya yang mem-PHK karyawannya akibat diterpa isu miring sejak tahun lalu. Coba kita berpikir rasional. Apa ya pantas ada pesta mewah dan yang diulang tahun itu baru anak umur 1 tahun dengan pesta yang begitu hebatnya. Di saat dia mesti memiliki tanggung jawab dengan pihak lain. Jadi ini sejatinya bukan perkara ultahnya, melainkan sikap tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap yang berurusan sama rakyat. Kalau sekelas remaja usia 30 tahun, ya apa ya, kebebanan, terlalu banyak beban berat tanggung jawabnya. Ya jadi seperti itu. Jadi wong-wong Solo, Pasopati sama Surakarta Tans, apa tuh Surakartan apa itu, lu gak usah berharap Persis bakal berubah dalam waktu dekat. Lawang Om Rewe kan wis gak peduli dengan klub bola yang dia pimpin, dan dia bukan penggemar bola itu Kaisang itu. Belum lama Persis dikalahkan sama Maluku United, skornya 3-1. Pengen ngerti itu, klub Persis itu menghuni dasar klasemen dengan status belum pernah menang sama sekali. Klub sepak bola kebanggaan orang Solo itu. Stadionnya dewe saiki makin sepi. Pendukung malas berdatangan. Mereka enggak mendukung klub kesayangan mereka. Ya begini itu. Kalau sebuah klub bola hanya diurus sama politisi, dijadikan alat politik saja dan tidak mengerti tentang sepak bola dan bukan penggemar sepak bola. Bagaimana mau profesional? Nek owner wae ndak ngerti peran pentingnya sebuah klub bola. Termasuk tadi wis tak singgung. Perusahaan di mana Kaisang menginvestasikan uangnya di tambak udang, mereka kesulitan keuangan loh. Sebab ekspor udang lagi sulit, karyawan PT PMMP terancam PHK. Tidakkah penting juga menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang ditimbulkan dan banyak orang mengharapkan kehidupan dari sana. Nek orang digagas berarti itu pakai duit siapa? Kalau dulu Jokowi terbiasa kemana-mana, ketemu sama rakyat, ngobrol itu hal biasa. Sekarang jangan berharap bakal kayak begitu. Mereka beneran wis berubah dan saya paham. Wis entuk anak, ngapain mikir rakyat? Marahi ngerget tidak. Anggapan mereka begitu. Lah enggak seperti waktu jadi wali kota, gubernur juga sebagai presiden periode 1. Mereka maunya didatangi dan disowani, ya toh. Banyak termul-termul yang datang, nggak tahu mau dibagiin apa itu, ya. Dan hanya mau datang pada elit-elit politik, pejabat tokoh. Lah Gibran sama Kaisang, nggak lagi itu kedengeran belusukan ngajak bicara sama rakyat yang dulu gembar-gembor belanja masalah dan sebagainya, nggak ada sekarang. Wes toh, angger wis menang untuk jabatan, lali apa? Aku paham itu. Loh, kalian membandingkan juga. Emang Pak Anies sama Pak Ganjar masih turun ke bawah, ketemu rakyat kecil. Nah monggo. Om Begawan aturi dolan ten medsosipun. Mangke jenengan ngerti sendiri apa aktivitas keduanya. Lah Kaisang sama Gibran sosokan nyebut turun ke bawah, itu jari belanja masalah. Itu dulu waktu belum kontestasi, sekarang belum, nggak ada. Loh memang sekarang kantong masalahnya masih banyak. Berjubel itu. Masalah apa? Atau semua masalah wis habis ditangani.
Emang saya wis dirampungi opo? Nah itu Kaisang yang sempat mampir di beberapa tempat sama istrinya sebelum punya anak. Sekarang enggak lagi itu, keluyuran. Bukankah itu waktu yang pas buat mengkonsolidasikan partai? Sebagai ketua yang baru terpilih, apalagi ditambah orang-orang baru loh. Tidakkah penting dikondisikan? Malah jangan pamer kekayaan, pamer kemewahan, sedangkan masyarakat lagi buruk sekarang ekonominya. Ini memang sengaja kok tak bahas, supaya masyarakat paham. Om Begawan sembari memperlihatkan antara bapak sama anak, carane sok peduli. Iki podo plek nih. Nek lagi butuh suara ya sama-sama turun, belusukan, pencitraan dan sebagainya, berkunjung ke sana kemari. Bila perlu nyemplung kalian ya dilakoni. Dulu saat Jokowi wali kota sampai jadi presiden masih mau keluar nemui warganya. Tengah sawah, malam-malam ke rumah penduduk. Bahkan di beberapa wilayah sedang ngeluyur tengah malam berkunjung menyerahkan bantuan dan sebagainya. Lu sekarang saiki boro-boro ngeluyur nemui dan duduk di teras rumah sederhana milik rakyat. Turun dari mobil mewahnya saja sudah tidak mau. Itu ketemu sama rakyat. Dengan orang-orang yang dulu memilihnya. Sama tokoh agama. Pak Kiai atau Ustadz. Termasuk ketua partai di tingkat daerah. Belas tidak di jalan. Padahal rumah Gus Karim itu, Habib Ses, Pak Rudi. Beberapa pejabat Pemkot zaman Jokowi wali kota. Semua ada di Solo. Ya, yang masih dekat sama Jokowi ya tentunya relawannya, pemujanya, penjilatnya dan sebagainya. Dan kita paham, memang negara lagi kayak gini, kita harus usus dawa, sabar. Lah Gibran dulu ya sregep ke rumah Pak BY, ke Gus Miftah, keliling kampung, saiki endi? Nggak ada. Makanya pembahasan ulang tahun cucu Jokowi ini, anaknya Kaisang, makin memperlihatkan, makin ke sini. Jarak kepedulian mereka sama nasib wong-wong pinggiran dalanan wis adoh pol. Ada yang ultah itu tidak pernah dekat sama rakyat. Ora sok ajak-ajak minta dukungan, mengklaim mau memperjuangkan rakyat. Ya silakan saja. Om Begawan ra urusan. Ini masalahnya masih anak turun Jokowi yang pernah jadi wali kota, gubernur, presiden. Yang harusnya ingat pada rakyat, ingat mereka yang memilihnya, ingat yang mereka memperjuangkan. Yang mereka semua, waktu pemilihan berlaku. Sok cedak, sok peduli, sok paling ngerti, keluarga politisi, ya ngukur sendirilah. Dan akhirnya tidak bertindak yang berlebihan begitu. Pamer kemewahan, ya, seolah-olah paling kaya, paling beruntung seluruh dunia. Dan tidak memikirkan nasib rakyat yang sekarang sedang belasah-belasah kesulitan apapun. Ada sama orang yang mendukung saja. Mereka wes serang ngurus. Harusnya ini jadi pembelajaran. Nah sekarang gini wes. Apakah kita pernah ngerti? Ada cucu presiden dan itu bukan cucu pertama. Dirayain ulang tahunnya semegah itu. Bisa jadi ada. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian rekaman dan foto-fotonya disebar kemana-mana, dipamerkan kemana-mana? Pernahkah kita lihat cucu pertama Pak Habibie, Bu Mega, Gus Dur, tekan Amira anaknya Mas AHY, apa anaknya Mas Ibas, ultah pertamanya diadakan resepsi mewah, tanpa memperdulikan bagaimana jeritan rakyat. Loh, kalau anak artis itu wajar memang golek glamor gitu. Gak usah dibandingkan cucu presiden yang lain. Loh emang pas kok. Emang pas ini. Dan ulang tahun cucu Jokowi semewah dan semegah itu peranyaannya. Dan pernah gitu, yang lain tidak. Jadi masalahnya itu bukan pestanya. Tetapi kenapa si pemilik pesta tidak peduli dengan rasa tanggung jawab di soal lain. Tentang rasa kemanusiaan kepada masyarakat yang pernah dipimpinnya, yang sekarang tidak karu-karuan nasibnya. Tidak ada empati, tidak ada kepedulian. Dan ini saya sangat sayangkan. Kita harus peduli, kita harus paham. Jangan sampai kita jadi pemimpin hanya pamer kekayaan, pamer kemewahan, sehingga rakyat tersakiti dengan kemewahan dan pamer tadi. Jangan salah paham. Ini mengingatkan dari Om Begawan.
Salam kawan. Dadah.